Halo millennials, balik lagi di YouTube kita hari ini Dr. Geri dan juga Mice. Tapi hari ini Dr. Gerinya lagi gak ada. Jadi YouTube hari ini hanya dibajak sama istrinya sendiri. Dan juga hari ini kita kedatangan temen yang super spesial karena kita pengen bikin sesi ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu ibu hamil yang ceritanya terkena COVID-19. Nah, pasti pada penasaran gimana ceritanya. Dan semoga ngobrol-ngobrol kita hari ini bisa ngebantu buat mami-mami di luar sana yang lagi hamil tapi terkena COVID-19. Nah, jadi kita mungkin kenalan dulu ya. Awalnya kenalan dulu. Siapa sih yang di seberang sana ini? Coba dong kenalin dirinya. Hai, gue temannya Mice yang pastinya udah hamil, jadi udah sold and unavailable ya. Masih jelawan ya. Jadi nggak usah pada usaha, udah ya, udah close, udah tutup buku. Nama gue Devina, umur 29 tahun, terus sekarang lagi ngejalanin usia kehamilan di 8 bulan 1 minggu. Ini kehamilan anak pertama gue, jenis kelamin, kata dokter sih 100% perempuan. Dari suami yang pertama dan terakhir. Okay? Bagus. Lu udah berubah banyak ya. Cari aman coy, kalau lagi gue nonton. Itu ngomongnya beda lagi, ya nggak sih? Itu di next YouTube aja kalau gue masuk konten lu lagi, oke? Kita pencitraan aja yang bagus ngomongnya ya. Betul, ini dipublikasi soalnya. Iya benar. Yang nonton nih 2 juta subscriber soalnya. Ya, bisa. Amin, gue doakan. Ya. Lu udah subscribe belum ya ngomong-ngomong ya? Udah dong. Ya. Yang selalu nge-like ke gue. Yang selalu dislike juga lu ya? Pokoknya gue like semuanya. Tonton nggak penting. Pokoknya kesimpulan akhir yang lo ambil kan. Like. Ya. Okay. Salam kenal untuk semuanya. Oke, kita langsung masuk nih ke topiknya ya. Oke, kita jadi garis besar pertamanya adalah lu hamil sekarang usia 8 bulan, di mana bulan depan tinggal 1 bulan lagi lu harus melahirkan. Tapi lu tahu kalau lu positif COVID. Benar gitu? Nah, lu tuh diri lu sendiri tuh pernah kebayang nggak? Ini kita COVID udah hampir 1 tahun, udah 10 bulan. Lu kebayang nggak sih kalau lu orangnya gitu, suatu saat kayak gue bisa kena nih gitu? Enggak sih, jujur gue orang yang ngebayangin yang enak-enak aja, pahit-pahit jarang gue bayangin ya. Jadi selama hampir 1 tahun inilah ya, di Indo kena pandemi, di seluruh dunia juga, nggak kebayang lah diri sendiri kena COVID gimana. Apalagi gue juga udah masukin kehamilan yang udah lumayan tua lah usianya kan, 8 bulan, udah lumayan matang. Jadi 8 bulan ngejaga, terus tiba-tiba datanglah kabar itu. Jadi lu sama sekali pernah prepare diri lu untuk someday kena COVID gitu? Enggak, karena ya keluar-keluar juga ya udah cukup dijaga sih dengan protokol kesehatan seadanya gitu kan, yang sesuai adanya ya. Yang seadanya kan menurut gua, mungkin menurut kalian itu udah lebay banget mungkin kan, standar orang kan beda-beda. Lalu kalau keluar tuh gimana? Pakai masker berapa lapis? Pakai masker masker medis sih pakainya. Terus ya bawa hand sanitizer, semprot selalu lah area-area. Terus makin kesini juga makin jarang keluar lah kalau nggak butuh banget. Terus benar-benar nyari tempatnya yang sepi juga gitu. Kalau mau keluar ya hindarin kerumunan lah. Tapi ya itu balik lagi. Lu bilang kalau virus nggak ada yang tahu. Udah proteksinya udah pakai masker, pakai sanitizer kemana-mana, semprot. Terus gue juga kebayang kalau apalagi lu hamil, pasti kan lu lebih double protection, double triple protection lah ya daripada lu sendiri kayak gitu. Nah, tapi lu bisa tahu nggak kan kira-kira lu tuh kenanya itu gimana gitu? Karena lu tadi bilang sendiri, lu kemana-mana juga apa-apa semprot. Kalau menurut gue sih, gue kenanya mungkin dari suami gue dulu. Karena waktu itu kita pernah
ke luar kota lah, jadi ke satu tempat wisata di Lembang. Terus kayaknya mungkin dia nyetir jauh kali ya, terus dia lumayan nggak enak badan dan nggak fit gitu kan. Jadi sampai pulang di Jakarta ada baru tuh gejalanya baru muncul. Dia demam dulu, batuk dulu. Nah gue kan ya sebagai istri nggak mungkin menelantarkan ya, apalagi gue istri yang bijak kan. Jadi gue rawat dong. Nggak kepikiran juga itu adalah COVID. Jadi gue juga nggak bisa kamar langsung. Wah kan, tidur masih sebelahan juga. Namanya orang sakit ya gue hibur, gue rawat dengan baik, gue pelok-pelokin. Nah lo kan, biar cepet sembuh gue kira tuh. Ternyata nggak sembuh-sembuh cuy. Akhirnya karena udah 2 hari demam gak sembuh, suami gue dulu tuh yang tes swab, hasilnya positif lah. Jadi gue taunya dari laki gue dulu. Setelah dia swab tes dari laki gue ketahuan positif, ya baru gue swab dong besokannya dengan home service dari Prostasi tuh. Ini dipanggil tuh ke rumah. Jadi setelah itu ya udah gue nggak ngerasain gejala apa-apa saat itu. Jadi masih sehat-sehat aja, bener-bener nggak demam, nggak batuk. Tapi ya mungkin menurut gue sih kalau untuk di tracking mungkin susah ya, karena gue posisinya saat itu adalah lagi New Year juga kan waktu itu kan, jadi lagi keluar, bener-bener nggak tahu kenanya di mana, mungkin di tempat makan, mungkin di tempat wisata itu, jadi bener-bener nggak tahu. Tapi kalau gue lebih yakin ya gue karena langsung keep in touch-nya langsung ke laki gue gitu. Jadi kenanya sih dari situ sih. Jadi ini tuh juga cuman kira-kira lah ya, karena lo ada activity di luar, terus mungkin pertama kali kenanya ke suami lo karena suami lo mungkin capek nyetir perjalanan panjang. Betul. Lagi nggak kuat, terus kena duluan, ada gejala, baru lu swab akhirnya. Ternyata betul. Positif, lu juga positif gitu. Nah, lu Betul. apa dinyatakan positif? Jadi laki gue tuh di swabnya tanggal 2, berarti hasilnya keluar tanggal 3. Begitu hasilnya keluar tanggal 3, gue langsung booking tuh home service kan buat nge-swab, berarti gue swab di tanggal 4. Keluar hasilnya di tanggal 5. 4 Januari ya. Jadi lu kira-kira dinyatakan positifnya 5 Januari. 5 Januari hasilnya keluar, terus gue tahu positif. Itu dengan posisi ya gue udah pisah, udah isolasi mandiri masing-masing sama laki gue, karena laki gue kan swab duluan gitu. Berarti tepat 1 minggu ya, sekarang tanggal 12, lu minggu lalu ya? Iya, pas 1 minggu. Terus gimana sih perasaan lo pertama kali lu buka itu hasil terus tulisannya positif gitu? Nah ya dari laki gue hasilnya positif sih sebenarnya gue udah cukup shock ya, karena laki gue positif, aduh gue tidur sebelahnya cuy gitu kan, virus bayangkan dari udara gitu kan, jangankan dari udara doang, gue sentuhan gitu kan, jadi kayaknya aduh udah kemungkinannya 50-50 deh, lebih bawah sih sebenarnya kemungkinannya kalau menurut gue gitu. Jadi gue ya udah cuma berdoa aja karena gue kan gak ada gejala. Pas dibuka jeder ternyata positif juga ya. Gue mikirinnya sih ya ke anak sih sebenarnya, gue nya soalnya kan masih nggak batuk, nggak pilek, nggak demam, tapi anak gue bagaimana, gue ngobatinnya bagaimana, itu sih yang kepikiran, karena kan baru hamil anak pertama juga, terus nggak ngerti juga, nggak punya pengalaman gitu kan. 60% shock lah, 40% ya berserah lah kalau gue, perasaannya begitu kurang lebih. Terus setelah lu pasti langsung kasih tahu suami lu dong. Dan iya, itu susah, gue ngerti, gue ngebayangnya di posisi lo udah lu positif, lu hamil, lu mikirin anak lo, tapi lu harus kasih tahu suami lu juga yang lagi positif juga. Pasti kan mentalnya nih lagi diombang-ambing banget kan? Iya, sebenarnya ya makanya campur aduk banget sih, makanya gue begitu tahu langsung WA sama dokter kandungan gue tuh, gue bilang lah, dok saya positif, tapi saya nggak ada gejala, gue bilangnya kayak gitu, gimana ya, karena kan obat-obatannya banyak yang mumil tuh nggak boleh minum kan, gitu. Untungnya gue dipandu sih sama dokter kandungannya gue yang sekarang, dipandu lewat WA, suruh minum apa aja,
dia juga suruh kalau memang ada gejala ya ke dokter internis khusus COVID katanya gitu. Tapi ya gue posisinya masih isolasi mandiri itu di rumah, dan kondisinya laki gue udah di RS karena kebetulan dia dapet kamar di salah satu RS di Tangerang gitu. Jadi satu kamar yang sendiri dia dapat akhirnya, karena waktu itu ada jeda waktu 1 hari kan untuk nunggu hasil swab gue dan dia, jadi dia mutusin malam itu begitu dapat kamar dia check in dulu di RS biar kepisah sama gue, amin gue negatif gitu mungkin kan. Ya udah akhirnya gue masih di rumah saat itu, ya gue terus WA-an sih sama dokter kandungan gue, nanyain obat apa yang gue harus minum, apa yang harus gue lakukan kalau ada gejala gitu. Dokter sih nyaraninnya itu sih kan, dokter kandungan kalau memang ada gejala harus segera ke rumah sakit, ke dokter internis khusus COVID gitu. Tapi ya karena gue belum ada gejala, jadi gue mutusin untuk isolasi mandiri dulu di rumah sendirian sambil update terus sih gue sama ke suami, ke dokter gue kalau dari hari per harinya gue ada gejala yang nambah atau enggak gitu. Jadi itu juga sebenarnya dengan lu ada gejala ataupun lu tidak ada gejala itu juga menjadi pertimbangan lu supaya lu isolasi mandiri aja gitu ya. Betul. Jadi gue selalu lebih peka sih sama diri gue tiap harinya, apakah gue tiba-tiba ngerasa sesak atau tiba-tiba tenggorokannya gatel atau mungkin sakit atau mungkin pilek, demam dan sebagainya. Jadi itu once gue ngerasa sesuatu yang nggak benar, ya gue mutusin langsung ke RS gitu. Tapi amin sampai gue sekarang ini belum sempat nginjekin RS sih, gitu. Jadi gue benar-benar isolasi mandiri sendiri di rumah. Nah terus setelah, maksudnya pas lagi lu isolasi mandiri di rumah, lu tuh ngapain aja? Pertama pasti lu ikutin panduan dari si dokter anak, minum vitamin apa segala macam. Tapi ada nggak hal-hal yang lu lakuin kayak kalau kita lihat ya di Wisma Atlet itu kan ada kegiatan olahraga, ada jemuran, apa gitu. Lu ngapain selama isolasi mandiri di rumah? Kayaknya pas gue kena itu, begitu gue tanggal 5 Januari kena COVID ya, itu tuh cuaca di luar tuh lagi nggak bagus juga, jadi nggak cerah-cerah banget. Jadi banyak yang orang bilang kalau kena COVID harus berjemur. Gue sampai gue tanggal 11 Januari swab terakhir itu, gue paling berjemur cuma kedapatan 3 kali lah. Sedangkan orang bilang kan harus vitamin D-nya harus asupannya harus tinggi gitu kan, harus tiap hari. Ya sayangnya hujan, jadi gue nggak mungkin juga hujan-hujanan di luar, yang ada gue demam cuy. Bener-bener. Jadi gue tetap kalau bangun pagi gitu ya ngeliat ada matahari atau enggak di luar. Kalau ada ya gue tetap berjemur, tapi yang nggak kontekan sama orang ya cuma seadanya aja di depan rumah gitu kan. Habis itu ya udah masuk lagi. Sisanya paling workout juga sedikit banget sih gitu, cuma senam-senam biasa doang, lemes-lemesin badan karena lu akan pasti boring banget terus semingguan di rumah sendirian. Sisanya gue beberes rumah, desinfektanin seluruh rumah, mungkin cuciin baju gue yang setiap hari dipakai gitu kan. Udah sama istirahat sama makanan yang cukup sih gitu. Aktivitasnya di rumah kurang lebih. Pasti bener-bener butuh banget ya. Dan lu harus butek lah gue, mungkin minimal ya video call minimal 5 kali kali ya sama laki gue sehari gitu kan, cara dia di RS, gue di rumah. Ya udah ngobrol aja. Ya lu berasa psikologi lu akan sakit sih sebenarnya kalau lamaan lagi. Ntar lagi lu bisa ngomong sama tembok, sama bantal mungkin, sama guling. Stres cuy. Kemarin aja kayak misal orang sehat aja disuruh diam di rumah aja tuh komplain gitu, kayak gue bosen apa segala macam, apalagi ini ditambah lu mental lu tuh lagi diuji banget, lu sakit gitu, jadi kan jadi 2 kali, jadi bener-bener apa ya, lu udah disuruh, lu udah sakit, lu harus diam di rumah gitu. Bener makanya kita udah sakit plus boring, nggak ada yang bisa diajak ngomong, nggak ada yang bisa ditemuin juga gitu. Itu susahnya ngatur pola pikir sih saat itu menurut gue kalau untuk orang-orang yang lagi isolasi mandiri ya.
masih bersyukur mungkin kayak gue yang satu rumah mungkin sendiri masih bisa jalan-jalan. Gak bayangin kan kalau satu kamar doang bener-bener mereka seminggu, 2 minggu, 3 minggu sendirian bener-bener satu ruangan berapa meter doang, itu lebih wow lagi sih rasanya menurut gue. Gue rasain sekarangnya udah cukup banget, udah cukup kapok gitu kan ngejalanin yang kayak begini. Nah, terus lu selama selama lo positif, lu ngerasa nggak sih, lu kan pasti kepikiran ke anak lo kan, namanya kalau udah hamil pasti prioritas lu udah berubah lah, pasti pikirannya lu selalu ke anak gitu. Lu pertama lu kan pasti worry kan, tadi yang lu bilang di awal, gimana nih anak gue gitu. Tapi selama lu kena COVID positif ini, lu ngerasa nggak sih ada perbedaan kayak tadinya misalnya aktif nendang nih, kan kalau trimester 3 tuh perut lu kan goyang terus kan, tenang-tenang terus kan. Terus apa semenjak lu kena COVID tiba-tiba kok jadi nggak aktif kayak dulu, atau kayak lu ada pikiran parno apa nggak sih tentang anak lu? Iya, pasti banget sih parno, pasti ada sih. Jadi sejak dari vitamin biasa yang dokter anjurin gue untuk minum, ditambah setelah COVID dokter tahu dan nambahin vitamin, ada salah satu vitamin D3 dengan kandungannya yang agak tinggi mungkin ya untuk dikonsumsi. Setelah gue minum itu, gue baca komposisinya memang tinggi ya, apa yang ngebuat gue lebih peka ya, tiap setengah jam atau 1 jam ya gue mesti ngerasain tuh si bayi masih bergerak atau masih nendang-nendang gitu di perut. Itu sih bener-bener gue warning banget ya, gue notice banget gitu selama gue sakit COVID gitu. Jadi amit-amit kalau misalnya tiba-tiba gue lagi tidur, dia sebelum tidur dia bergerak dulu, pokoknya harus selalu ada pergerakan gitu kan. Itu sih yang gue notice banget selama gak sakit. Tapi untung trimester 3 juga ya. Kalau trimester 3 kan maksudnya nendangnya berasa. Kalau trimester 1 betul. Kalau semester pertama kan belum berasa apa-apa, betul. Jadi patokan lu selama dia masih nendang atau segala macam, gerak, ya lu lebih tenang lah ya. Iya, selama dia masih bergerak dalam kisaran waktu 2 jam ya gue masih tenang lah gitu. Tapi waktu lu udah COVID, lu kan ngobrol lagi sama dokter anak lu kan. Dia tuh kayak gimana sih? Gue penasaran aja, kayak dokter obgyn itu tuh apakah udah banyak ngalamin ibu hamil yang COVID juga, apa dia sempat cerita tentang ini, atau kan biasa lu bisa lihat dari reactionnya kan, ya mungkin dia tenang atau mungkin bukan panik, atau lu harus gini lebih bawel atau gimana gitu. Kalau dokter obgyn gue sih lebih bawaannya ketenang ya, dan dia juga nggak menaruh, nggak kasih saran-saran yang banyak, karena menurut gue dari responsnya dia mungkin dia juga nggak berani mengambil resiko untuk ngasih saran-saran secara dia bukan dokter COVID gitu kalau menurut gue. Jadi makanya dia bilang once lu ada gejala, lu harus cek ke dokter internis COVID yang lebih responsibel nanganin COVID. Secara dia kan dokter kandungan doang gitu kan. Tapi kalau mamanya ibu hamil, karena dokter obgyn gue kan juga ada kayak Instagram gitu, semenjak COVID dan pandemik ini dia juga aktif untuk nanya Q&A di IG tentang ibu hamil yang kena COVID dan bla 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 gitu kan. Tapi kalau untuk kasih saran dan vitamin sih ya gue cukup percaya lah sama dia gitu. Tapi kalau mamanya, makanya balik lagi gue sih bersyukur karena gue juga gejalanya nggak berat, jadi belum butuh untuk sampai ke dokter internis itu, cukup dengerin saran dokter obgyn gue. Tapi untuk saran-saran yang dalam banget dan spesifik mengenai COVID sih gue belum dapat itu ya dari dokter obgyn gue gitu, karena kan gue cuma dapat saran vitamin aja, karena dia juga kayaknya nggak naruh tanggung jawab responsibel banget untuk nanganin COVID sendiri gitu. Tetap dia butuh bantuan dari dokter COVID yang spesifik gitu sih. Pasti obgyn lu kasih vitamin yang juga suportif untuk bayi, ya nggak sih? Karena emang nggak semua obat boleh diminum sama ibu hamil kan? Iya betul, makanya dia cuma kasih, gue cuma ditambah 1 jenis vitamin doang. Memang
Setelah itu dia suruh lihat gejala apa, apakah makin membaik atau memburuk. Dia cuma kasih 1 vitamin tambahan, nggak dikasih obat lagi yang lainnya. Vitamin B? Gitu. D3. Vitamin delta 3, D3. Kondisi lu sekarang kayak gimana? Gue lihat sih kalau misalnya gue bilang dia suruh sabar, baik-baik aja, suruh nyenengin pikiran, karena menurut gue saat gue menghadapinya juga gak bisa sepositif itu menurut gue gitu. Udah cukup sekali. Gue sangat mendoakan orang-orang di sana yang kena COVID, yang isolasi mandiri sendiri, apalagi kan di kamar, cepet sembuh dah. Gue tahu gimana rasanya, meskipun gue cuma seminggu, mungkin mereka berbulan-bulan, cuma rasanya pedih coy.